Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-13 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ar-rabi'u man i'taqada anna ghaira hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi wa anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladzina yufaddiluna hukma at-tawaghiti ala hukmihi fahuwa kafirun. Pembatal keislaman yang keempat, barang siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi lebih sempurna daripada petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, atau meyakini bahwa selain hukum beliau sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada hukum beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang yang mengutamakan hukum taghut di atas hukum beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir. Di dalam pembatal keislaman yang keempat ini, Syekh menyebutkan dua poin utama. Pertama, barang siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada petunjuk beliau. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah, baik berupa Al-Qur'an atau berupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Apa yang beliau ucapkan kecuali itu adalah wahyu dari Allah yang diwahyukan kepada beliau. Surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Di dalam hadis beliau mengatakan, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah bahwasanya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau demikian, kita harus meyakini bahwa apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam pasti lebih sempurna daripada petunjuk selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah kitabullah dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Allah Subhanahu wa taala dialah Al-Alimul Hakim. Al-Alim artinya yang maha mengetahui apa yang menjadi maslahat bagi manusia dan mudarat atas mereka. Dan Allah adalah Al-Hakim, artinya yang maha bijaksana di dalam hukum-hukumnya, baik hukum-hukum yang berkaitan dengan syariatnya maupun hukum-hukum kauniyah yang Allah takdirkan di alam semesta. Dialah yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Allah berfirman, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Dan Allah, dialah yang mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Al-Baqarah 232. Allah yang lebih mengetahui apa yang maslahat bagi kita dan apa yang mudarat bagi kita. Allah mengatakan, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Bukankah yang menciptakan dialah yang mengetahui dan dialah yang maha lembut dan mengetahui. Surat Al-Mulk ayat 14. Syariat Allah adalah syariat yang bijaksana. Syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW adalah khusus untuk umatnya. Adapun syariat Nabi Muhammad SAW maka untuk seluruh manusia, sesuai untuk setiap tempat dan zaman. Kewajiban seorang muslim adalah meyakini
bahwa petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya lebih sempurna daripada petunjuk dari selain Allah dan Rasul-Nya. Di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan tentang ayat warisan, Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian dalam perkara anak-anak kalian laki-laki mendapat 2 bagian wanita. An-Nisa ayat 11. Allah menyebutkan di dalam ayat ini tentang beberapa hal yang berkaitan dengan hukum waris, seperti bagian anak laki-laki, bagian anak wanita, bagian seorang ibu apabila ada anaknya, dan lain-lain. Ini semua adalah ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih manfaatnya kepada kalian. Sebagai kewajiban dari Allah, sesungguhnya Allah dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surat An-Nisa ayat yang ke-11. Kewajiban kita membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan Allah, bukan dengan adat istiadat manusia. Kemudian Syekh mengatakan, au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmih, atau dia meyakini bahwa hukum atau keputusan selain beliau lebih baik daripada hukum beliau sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua ini adalah termasuk pembatal keislaman yang keempat, yaitu meyakini bahwa hukum selain beliau lebih baik daripada hukumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Tugas beliau menyampaikan hukum Allah. Hukum yang datang dari beliau adalah hukum Allah. Allah berkata, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasima." Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan hak, supaya engkau menghukumi di antara manusia dengan apa yang Allah perlihatkan kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi pembela bagi orang-orang yang berkhianat. An-Nisa 105. Dan hukum Allah adalah sebaik-baik hukum. Allah berfirman, afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Dan siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Al-Maidah ayat 50. Yang berhak memberikan hukum-hukum tersebut untuk kita hanyalah Allah. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum kecuali untuk Allah. Surat Yusuf ayat 40. Berhukum dengan hukum Allah adalah kewajiban. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim di dalam apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam hati mereka rasa berat dan mereka menyerahkan diri dengan sebenar-benar penyerahan. An-Nisa 65. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri bahwa mereka tidak beriman sampai berhukum dengan hukum Rasulullah SAW. Dan di dalam batinnya dia ridha dan tidak merasa berat. Ini menunjukkan bahwa berhukum dengan hukum beliau SAW dan ridha dengannya adalah sebuah kewajiban. Apabila ada seseorang yang meyakini bahwa keputusan atau hukum selain Rasulullah SAW lebih baik daripada keputusan atau hukum Rasulullah SAW, maka keyakinan tersebut telah membatalkan keislamannya. Orang munafik dahulu tidak mau berhukum kepada Rasulullah SAW. Mereka mencari
hukum selain beliau dalam memutuskan perselisihan mereka. Berhukum dengan selain hukum Rasulullah SAW adalah di antara sifat orang-orang munafik. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida." Tidaklah engkau ya Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan berhukum kepada taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. An-Nisa ayat 60. Kemudian beliau mengatakan, "Kalladzina yufaddiluna hukmat tawaghiti ala hukmihi." Seperti orang yang mengutamakan hukum taghut lebih baik di atas hukum Nabi SAW. Hukum taghut adalah hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, kalau diyakini itu sama dengan hukum Allah atau lebih baik daripada hukum Allah, maka pelakunya keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia berhukum dengan hukum tersebut karena sebab dunia seperti harta dan jabatan, namun di dalam hatinya meyakini hukum Allah lebih baik, maka dia fasik, tidak keluar dari agama Islam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.